Ojo Melu. Di tahun 2017, hari sudah mulai gelap ketika kendaraan yang ditumpangi Yuli melewati kota Jember. Sebelum tengah malam, dia menargetkan bisa sampai di pusat kota Malang. Kalau harus melewati jalan biasanya, kemungkinan lepas tengah malam dia baru sampai di kota tujuan. Coba lewat jalan tembusan ya dek. Mas Anto yang duduk di kursi kemudi menawari Yuli agar bisa mempersingkat jalurnya. Karena kurang paham dengan rute, Yuli hanya mengangguk saja. Di sebelahnya Ricky yang tertidur pulas. Bocah itu sepertinya memang sudah menahan kantuk sejak berangkat tadi. Jalanan aspal yang awalnya ramai, kini mendadak sepi. Mobil yang dikendarai Mas Anto kini hanya tinggal beringinan dengan sebuah mobil Panther di depannya. Sampai di sebuah persimpangan, mobil Panther itu memilih belok ke kanan, sedangkan Mas Anto membanting setir ke arah kiri. Kata temanku, lewat sini aja dek. Mas Anto kembali menjawab sambil melirik keluar jendela yang mulai gelap. Yuli menjawab pelan, lalu melirik ke luar jalan. Aspal mulai kincut, dan kini hanya seukuran satu mobil saja. Pepohonan Tanjung melambai-lambai di sepanjang jalan. Sekitar 5 menit berjalan, suasana jalan terasa semakin gelap. Tak ada satupun kendaraan yang berpasasan dengan mobil Mas Anto. Mata Yuli nyaris tak bisa menangkap apapun selain jalan yang disinari lampu mobil. Di depan tiba-tiba tampak sebuah bangunan bercahaya. Semakin dekat terlihat ternyata itu adalah sebuah bangunan masjid. Dek, aku istirahat sebentar ya, gak kuat nih ngantuk, kata Mas Yanto. Ya sudah mas, aku mau sekalian sholat sama ke kamar mandi dulu, sahut si Yuli. Mobil pun kemudian menepi dan ada sebuah bangunan yang mirip aula kecil. Bangunan itu ada tepat di pinggir jalan. Masjid yang tadi terlihat berada di sekitar 50 meter di belakang aula. Mas Anto langsung turun dari mobil Panther, lalu merebahkan badan di dalam bangunan aula setengah jadi tersebut. Ricky masih terlelap di jok belakang mobil. Yuli kemudian turun dari mobilnya. Sebelum turun, Yuli mendengar suara sayup-sayup suara orang yang sedang berbincang-bincang. Dia mengira ada banyak orang yang sedang berkumpul atau mengaji di masjid. Yuli lalu menyusuri jalan kecil yang ada di samping aula. Pelan-pelan dilewatinya jalan setapak kecil yang basah. Sambil berjalan, Yuli melihat ke kanan dan ke kiri, nyaris tidak ada rumah sama sekali. Sejauh mata memandang hanya gelap yang terlihat. Yuli membantin, siapa yang akan sholat di masjid jika tidak ada satu rumah warga pun yang terlihat? Begitu sampai di depan masjid, Yuli tak melihat siapapun. Masjid tersebut kosong. Hanya cahaya lampu berwarna kuning telur yang meneranginya. Yuli mengelilingi masjid, tapi tak menemukan satu orang pun yang ada di bangunan masjid tersebut yang bercat warna putih. Yuli lalu pergi menuju kamar mandi masjid yang ada di dekat sungai kecil di samping masjid. Tak ada lampu penerangan di sana. Hanya sedikit pantulan cahaya dari masjid. Yuli ingin mencuci muka dan buang air kecil di sana. Sebenarnya tempat itu tak cocok disebut kamar mandi. Lebih tepatnya adalah sungai yang dikelilingi sedikit tembok. Dengan hati-hati, Yuli mencari bagian sungai yang agak dangkal agar bisa jongkok dan buang air kecil. Dilihatnya atap kamar mandi yang berlubang dan langsung menghadap ke langit. Tiba-tiba terdengar ada suara banyak langkah yang mendekat. Suaranya seperti rombongan ibu-ibu yang melintas. Yuli bergegas berdiri, melonggokkan kepalanya keluar dinding dari kamar mandi. Tapi lagi-lagi kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya jalanan kosong dan angin-angin dingin yang semilir yang lewat. Wah, gak beres nih. Dari batin Yuli. Dia lalu bergegas berjalan kembali ke arah mobil yang masih terparkir di jalan. Sepanjang jalan, Yuli melongok ke kanan dan ke kiri dan tidak ada satupun orang yang ditemuinya. Dilihatnya jam di HP masih menunjukkan pukul 19:30. Yuli mempercepat langkah kakinya dan sesaat angin yang tadi menghembus mendadak berhenti. Mobil sudah terlihat setengah berlari. Yuli menghampiri.
Dibukanya pintu tengah mobil dan Ricky masih tertidur meringkuk di dalamnya. Yuli langsung masuk dan menutup pintu mobil sambil mengatur nafas yang tersengkal akibat berlari. Yuli merebahkan punggungnya ke jok mobil. Dia melirik suaminya yang masih terentang tidur di halaman aula. Yuli berniat untuk membangunkan suaminya yang setengah jam lagi. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, Yuli tak berani melihat sisi lain. Semuanya memang tampak gelap, tapi seolah ada yang mengawasi mereka bertiga dari berbagai sudut. Yuli memilih memindahkan mobil dari pandangannya ke langit-langit. Rasa kantuk tiba-tiba menyerang. 2 kali menguap, Yuli sudah terbawa ke dalam mimpi. Dia seolah tak bisa melawan rasa ngantuk yang mendadak muncul itu. Di dalam tidurnya, Yuli kembali mendengarkan suara keramaian dan mirip suara yang didengarkan sesaat setelah mobilnya berhenti. Yuli membuka pintu mobil. Kali ini suasananya tak gelap lagi. Malah ada banyak cahaya terang. Mobil-mobil dengan berbagai jenis terparkir di depan dan belakang mobilnya. Yuli lalu melihat ke arah masjid dan ada banyak orang yang sedang duduk di atas tikar. Cahaya terang dari lentera yang dipasang di tiang-tiang menyinari mereka. Yuli turun menghampiri orang-orang yang duduk di atas tikar. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, dengan baju kebaya khas orang tua, lalu bagian bawahnya menggunakan jarik dan kerudung polos berkain lapis. Orang-orang duduk menatap satu sudut, tak ada satupun yang berbicara. Mereka seperti sedang mendengarkan ceramah dari sosok seorang laki-laki yang berdiri di mimbar kecil. Yuli memandang heran, orang-orang tua yang jumlahnya sekitar 150-an orang itu. Wajar. Mereka kosong menatap ke depan. Padahal tadi terdengar sekali suara mereka berbincang-bincang. Yuli menoleh, kaget ke belakang. Ternyata ada 2 orang wanita tua yang sudah berdiri di belakangnya. "Nggih bu, wonten opo?" jawab Yuli yang setengah gagap. "Awakmu kateneng ndi?" Wanita tua yang rambutnya digerai bertanya kepada Yuli. "Badhe teng Malang, Mbah." Yuli berusaha kuat menjawabnya. Dan kini wanita tua yang berkerudung yang berbicara. Yuli mulai merasa tak nyaman. Ada hawa yang tidak enak yang ia rasakan ketika 2 orang tua itu berbicara. "Mboten, Mbah, mobile pun sempit." Kali ini Yuli perlahan berjalan mundur dan dipercepatnya langkahnya kembali menuju mobil. 2 orang wanita tua itu menyeringai menatap Yuli yang berjalan mundur ketakutan. Barisan gigi hitamnya terlihat jelas seperti mengetahui ketakutan Yuli. Di belakang 2 orang itu ratusan orang tua lainnya tiba-tiba sudah dalam keadaan berdiri dan melotot ke arah Yuli. Cerita ini saya selesaikan malam ini. Dan mohon maaf baru kali ini HP tiba-tiba macet padahal sudah nulis panjang dan ada yang berseliweran tapi hanya bayangan. Bayangan orang-orang tua itu seolah terus mengejar Yuli. Yuli langsung melompat langsung ke dalam mobil. Ditutupnya rapat-rapat pintu mobil, dilihatnya Ricky yang masih tertidur meringkuk. Saat mata Yuli menoleh ke jendela di samping Ricky, dia melihat nenek berambut panjang sudah berdiri di sana. Mulutnya seolah memberi isyarat, "Aku melu, aku melu." Seketika Yuli menjerit kencang dan dipenjamkan matanya sambil menutup telinga. Dan ternyata kejadian itu hanya sebuah mimpi. Yuli terbangun dan teringat membasahi punggungnya. Ricky masih tertidur di sebelahnya. Yuli lalu bergegas turun dan dia berlari ke aula kecil tempat Mas Anto tidur. Dibangunkannya suaminya agar segera melanjutkan perjalanan. "Ayo Mas, kita lanjutkan jalan." "Perasaanku gak enak," ujar Yuli. Mas Anto terlihat bingung dan dia langsung duduk sambil mengembalikan kesadaran. Yuli mengamati ruang aula kecil yang digunakan Mas Anto tidur. Bangunannya setengah jadi. Ada bagian dinding belakang yang tampak belum utuh. Dan di atasnya ada sebuah bungkusan janur yang berisi tangkai-tangkaian padi. Yuli mengamati benda itu mirip sesajen. Di bawahnya ada ceceran bunga mawar yang tampak seperti baru rontok dari bunganya. Setelah kesadarannya cukup pulih,
Mas Anto langsung berdiri dan dikeluarkannya HP dari sakunya, lalu menyalakan senter. Yuli berjalan di belakang sambil memegangi kaos belakang suaminya. Tangan Mas Anto terus menyenteri jalan yang ada di depannya. Ketika mendekati mobil, tiba-tiba Yuli menjerit. Dari cahaya HP suaminya, terlihat ada makam yang ternyata berjajar di samping jalan tempat mobilnya parkir. Jumlahnya tak hanya 1 atau 2, tapi ratusan dengan nisan yang ukurannya bermacam-macam. Makam-makaman itu terlihat seperti makam baru. Melihat pemandangan itu, Mas Anto tampak ikut khawatir. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Tanpa berbicara, ditariknya tangan Yuli agar segera bergegas masuk ke dalam mobil. Mas Anto langsung menghidupkan mesin mobil dan Yuli memilih duduk di belakang. Ternyata Ricky sudah bangun dalam posisi duduk seperti anak kebingungan. Wajahnya menatap bingung keluar jendela. Yuli mendekati Ricky lalu berusaha menutupi jendela mobil di sampingnya yang terbuka separuh. "Nak," Yuli menongak dan mendengar seperti ada yang memanggilnya. "Aku Melu," kata suara itu lagi. Yuli tersentak mendengar suara itu dan matanya melihat nenek-nenek yang menggunakan kerudung sedang berdiri sambil tersenyum di balik jendela. Mulut Yuli mengaku-ngaku. Matanya menatap lekat wanita yang sempat muncul dalam mimpinya. Tubuh Yuli yang tegang. Baru setelah mobil melaju sekitar 15 meter, Yuli kembali tersadar. Tubuhnya langsung lemas bersandar di jok mobil. Sambil mengembalikan kesadaran, Yuli melihat ke arah spion. Lampu masjid dan aula tadi yang didatanginya mendadak mati. Bayangan kembali hitam pekat. Mobil terus melaju sampai setengah jam lamanya. Anehnya, Yuli tak melihat sedikit penampakan kampung atau pemukiman. Hanya deretan pohon cemara gunung yang berdiri rapat. Lalu, siapa yang sholat di sana? Batin Yuli. 15 menit berselang, jalanan gelap panjang itu tak kunjung berujung. Mas Anto tampak mulai membaca ayat kursi. Dan sejak keluar dari aula, Mas Anto tak mengeluarkan satu patah kata apapun. Yuli mengikuti bacaan-bacaan yang dilantumkan oleh Mas Anto. 10 menit kemudian, baru tampak ada cahaya di depan. Mas Anto menancap gas mobil dengan kencang sekali. Rupanya ada persimpangan. Begitu sampai jalan besar, Yuli dan Mas Anto terkejut. Jalan yang mereka tuju adalah jalan pertama yang mereka lalui. Penanda, jalan yang ada semuanya benar-benar sama. Tanpa pikir panjang, Mas Anto mengambil jalur kiri. Dia memilih menggunakan jalur reguler yang memang biasanya digunakan untuk menuju kota Malang. Di tengah jalan, keterkejutan mereka berdua sepertinya belum selesai. Tak sengaja Mas Anto mendahului sebuah mobil Panther. Ketika berada di sebelah mobil itu, Yuli mengamati kendaraan itu lebih dekat. Ternyata mobil itu adalah kendaraan yang sama dengan sebelumnya yang sempat berada di depannya ketika akan memilih jalur pintas di awal perjalanannya. Dan akhirnya ceritanya selesai.